Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran mata kuliah kita, yaitu pengantar ilmu ekonomi. Pada kesempatan ini kita akan berbicarakan mengenai permintaan dan penawaran. Baik, kita mulai perkuliahan kita ini, yaitu mekanisme pasar ya. Jadi mekanisme pasar ini kita akan bicarakan mengenai permintaan dan penawaran. Nah, kita lihat beberapa pendapat dari Adam Smith, yaitu sebagai bapak ekonomi, atau dari Thomas Malthus, David Ricardo. Apa itu pasar? Nah, secara umum dikatakan pasar adalah sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran. Ya. Ada lagi yang mengatakan adalah pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan para pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Nah, apa yang dikatakan permintaan? Permintaan ini artinya permintaannya adalah pembeli, sedangkan penawaran ini adalah penjual. Baik, kita mulai lagi dengan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kita lihat pada grafik atau kurva permintaan ini, kita buka ya grafiknya semua. Nah, ini akan terlihat ya. Grafiknya itu mulai dari P ini. Kalau harga misalkan permintaannya berubah dari A ke B, ini berarti kan permintaannya turun, atau B ke A, ini kan berarti permintaannya naik. Nah, kalau permintaannya naik ke titik A, maka harga akan tinggi. Ya, harga akan tinggi. Ya, kalau harga tinggi, maka barang yang dibeli ini ada di Q1, barangnya sedikit. Jadi cirinya kalau misalkannya barangnya sedikit, permintaannya tinggi, maka harga akan juga naik tinggi. Sebaliknya, kalau misalkan ya permintaannya turun, ya permintaan turun, ya di sini permintaan di titik B, ini harga ada titik P2, ya. Artinya di sini kalau kita lihat ya, pada permintaannya barangnya banyak di pasar, ya, sedangkan harganya ada di barangnya banyak di pasar, maka dengan kondisi yang lainnya dianggap sama, itu permintaan menjadi turun. Kalau permintaan turun, maka harga juga akan turun. Nah, ini untuk kurva permintaan. Nah, kita lihat sekarang dengan kurva penawaran. Nah, kalau penawaran berarti ini ada di pihak namanya penawar. Penawar itu artinya pedagang atau penjual. Nah, kalau penjual, kalau harganya tinggi, ya kita lihat nih, pada harga tinggi dia akan menawarkan barang akan lebih banyak. Akan menawarkan barang lebih banyak nih ya. Quantity supply ini artinya penawaran. Kalau harganya lagi rendah, dia akan nahan barang yang itu kan sedikit. Ya, ini sangat berbeda dengan permintaan. Kalau pada saat harganya tinggi, nah ini harga tinggi ya. Nah, kalau barangnya sedikit, kalau ini kan di sektor pembeli. Kalau yang satu ini di sektor para penjual. Kalau di pembeli kan, kalau kita anggap saja lah kita seorang pembeli. Kalau lagi harga murah kita kan pengen beli. Ya, harga murah kita akan beli. Ini harga murah itu pada di P2, kita akan membeli, sehingga barang yang dibeli itu akan lebih banyak. Sedangkan pada harga tinggi kita akan menahan pembelian, maka barang yang dibeli itu sedikit. Maka itu namanya kurvanya akan begini. Ya, jadi berbeda dengan penawaran. Kalau penawaran itu anggap kita sebagai penawar. Penawaran itu artinya pedagang. Kalau seorang pedagang, apabila sekarang lagi harga pasarannya tinggi, dia akan banyak menjual. Ingat waktu pasaran batu akik bacan ya, contohnya itu harga lagi tinggi, maka itu di mana-mana orang menjual batu akik bacan. Ya, begitu juga dengan apa saja yang lagi tren ya pada harga tinggi, atau dia akan menawarkan banyak produk. Baik, kita teruskan. Nah, ini ya di keterangannya, P1 ini harga pertama, ini harga kedua ya. Ini kuantiti permintaan ya garisnya, ini kuantiti penawaran, supply. Nah, sekarang apa sih namanya permintaan? Nah, saya ulang lagi. Permintaan itu adalah kesediaan konsumen membeli suatu barang atau jasa
pada berbagai tingkat selama periode waktu tertentu. Jadi ada masa periodenya. Nah, tadi sudah dikatakan ya, apabila ya ini permintaan, apabila harganya lagi turun, maka kondisinya orang akan banyak membeli. Apabila harga lagi naik, maka kondisinya orang akan sedikit membeli. Nah, ini sedikit membeli. Nah, seperti dijelaskan tadi. Kita lihat faktor apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Artinya harga produk yang diminta. Ya. Kalau harga tadi saya ulang, kalau harganya tinggi, maka permintaan akan turun. Kalau harganya naik, maka permintaan saya ulang, kalau harganya tinggi, permintaan akan turun. Kalau harganya turun, maka permintaan akan naik. Yang kedua, harga barang lain. Nah, ini terutama untuk produk-produk yang sifatnya substitusi. Ya, kita ambil contoh apa produk substitusi, yaitu produk pengganti. Substitusi itu pengganti. Contohnya, kalau misalkan merek ban berarti IRC, berarti penggantinya bisa Swallow, bisa Mijel. Kalau harga produk lain Mijel lagi naik, ya. Nah, kalau harga Mijel, kalau misalkan kita ada di posisi IRC, kalau harga Mijel naik, maka IRC permintaannya akan naik, ya. Kalau harga, artinya di sini kalau harga produk yang kompetitor kita naik, maka permintaan kita akan menaik. Kalau harga kompetitor kita turun, maka permintaan produk kita akan turun. Begitu ya. Nah, yang ketiga, sedangkan untuk produk komplementer ini artinya pelengkap. Kita ingat, ambil contoh pelengkap itu seperti ban dengan pelek, ya. Atau misalkan juga pelengkap yang lain adalah antara tadi ban dengan pelek, terus penjualan skrup botol dengan botol, ya. Jadi dia melengkapi. Nah, kalau untuk produk yang saling melengkapi, komplementer ini, apabila produknya yang utamanya naik, ya, maka produk yang kita pun permintaannya akan menjadi naik. Kalau produk permintaannya yang Y-nya itu turun, maka produk yang kita pun akan X-nya pun akan turun. Ini pengaruh yang kedua. Yang ketiga yaitu selera dan kebiasaan, atau disebut juga dengan teste. Teste ini selera dan kebiasaan. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Contohnya, kalau kita lihat ya, untuk beberapa daerah ya, untuk penjualan rokok, contohnya yang rokok. Nah, ada beberapa daerah dia senang dengan rokok merek tertentu. Ya, bukan karena murahnya, tapi memang dia kebiasaannya. Contohnya di daerah mana Sumatera itu ada namanya rokok gentong, ada rokok jambu bol, ya. Nah, kalau di daerah Jawa juga banyak, tapi kalau kita lihat di Bekasi ini tidak ada rokok gentong, rokok jambu bol, atau kebiasaan yang lain, ya. Yang keempat adalah perkiraan harga di masa akan datang. Ini juga akan pengaruhi, ya. Misalkan kalau kita lihat, kita akan membeli, ya. Kalau harga kedepannya nanti tinggi, kita perkirakan nih harga kedepannya tinggi nih, akan naik nih harga. Maka orang akan berlomba-lomba akan membeli sekarang. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalkan harga kedepannya turun, ya, akan melakukan turun harga, maka orang akan menunda permintaannya atau menunda pembeliannya. Dia akan menunggu apabila kapan harga